Tahu nggak lu kalau dulu nenek moyang kita katanya punya ekor? Pernah nggak sih lu ngelihat monyet, kucing, atau makhluk mamalia lain yang punya ekor? Kan kita juga sama-sama mamalia. Kenapa nggak punya ekor? Kita juga tahu kalau di rangka kita ada yang namanya tulang ekor. Kalau aja kita punya ekor, enak tuh. Bisa ngambil remote, minum kopi, atau beres-beres rumah tanpa perlu bantuan tangan. Gue punya ekor, bre, tapi cuma buat berenang doang. Gue juga punya. Tapi coba bayangin deh kalau lu punya ekor. Ekor bisa ngebantu keseimbangan kita, mengekspresikan emosi, dan bahkan bisa jadi kaki tambahan. Tapi kenyataannya kita nggak punya ekor. Apa yang membuat ekor kita hilang selama evolusi? Kata siapa, bre? Buktinya gue punya ekor nih. Kita ngomongin manusia, bre, bukan siluman hiu. Menurut catatan fosil sejarah, nenek moyang kita sekitar 60-65 juta tahun yang lalu hidup di pepohonan dan menggunakan ekor sebagai alat keseimbangan dan komunikasi. Namun dalam perjalanan evolusi hominid, struktur ekor mulai berkurang fungsi dan panjangnya. Fosil primata yang pertama kali ditemukan masih menunjukkan ekor yang panjang. Namun, dari fosil hominin purba, tulang ekor mulai memendek. Kenapa bisa berkurang, Ci? Namanya juga evolusi, bre. Mungkin ekor udah jarang dipakai, makanya berkurang terus panjangnya. Pada tahap embrio, manusia sebenarnya memiliki ekor yang terdiri dari 10-12 ruas tulang ekor pada fase kehamilan minggu ke-5. Tapi gen Hox yang berperan dalam pembentukan segmen tubuh justru menyusutkan tulang ekor. Tulang ekor kita hanya sekedar organ sisa yang dulunya pernah berguna, atau sebutannya vestigial structures. Contoh lainnya adalah usus buntu. Emang ada buktinya, bre, kalau si gen Hox bisa ngecilin ekor? Ada, contohnya pada studi eksperimen tikus. Para ahli mencoba memanipulasi gen Hox D13 pada embrio tikus, hasil ekor tikus menjadi lebih pendek. Penelitian ini membantu kita dalam memahami regulasi genetik penyusutan ekor pada mamalia. Ada juga peneliti yang melakukan analisis pada embriologi manusia. Mereka menggunakan pencitraan 3D untuk memetakan perubahan ruas tulang ekor pada embrio manusia. Hasilnya, terjadi penyusutan sangat cepat pada tulang ekor di minggu ke-6 dan ke-8. Jadi tulang ekor manusia gak ada gunanya dong, Ci, kan ekor udah gak ada. Masih berguna, bre, karena tulang ekor punya fungsi untuk menopang otot-otot panggul dan ligamen. Kalau manusia tiba-tiba punya ekor gimana, bre? Ada kondisi khusus mengenai manusia yang lahir dengan bagian yang mirip ekor. Tapi bagian tersebut biasanya gak ada fungsinya sama sekali, bre, dan bahkan boleh diangkat secara medis. Jadi teori yang bilang kalau manusia berevolusi dari monyet bener dong? Enggak, bre. Karena kenyataannya ekor manusia udah gak ada sebelum Homo sapiens muncul. Kalau lo pengen dihubung-hubungin sama monyet, ya silakan, tapi jangan ajak-ajak gua. Katanya kan ekor buat keseimbangan, bre. Terus sekarang kita gak ada ekor, berarti gak seimbang. Mitos doang. Kalau keseimbangan manusia justru datang dari otot inti atau core muscles dan posisi tulang belakang yang vertikal, bukan dari ekor. Manusia bisa tumbuh ekor lagi gak, bre? Nggak mungkin. Manusia tidak mungkin punya ekor secara alami. Kita udah nggak punya genetik yang bisa membentuk ekor. Jadi, manusia zaman sekarang tidak punya ekor karena bagian tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi oleh kita. Tubuh kita bukan ditopang oleh ekor, tapi oleh otot inti dan tulang belakang yang kuat. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar apakah manusia berevolusi dari monyet atau bukan. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share ke teman-teman kalian yang belum tahu sama fakta ekor manusia. Padahal kan gua puding bukan hiu.